Nah, ini dia penampakannya teman-teman. Sebentar, ada suara motor. Nah, ini dia penampakannya teman-teman. Ini TV Polytron tipe PLD 24 ini gitu aja ya. TV LED Polytron yang saya akan membuat tutorialnya untuk cek tegangan normalnya di pin-pin ini, pin area primer dan sekunder itu normalnya berapa. Dan ini kebetulan ini TV-nya sudah normal, sudah selesai saya servis, dan saya akan bagikan buat teman-teman yang mungkin kebingungan berapa sih tegangan normalnya di area sekunder atau primer ini ya, atau juga yang lagi mau belajar memperbaiki TV, mungkin video ini bisa membantu teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja, kita nyalakan TV-nya ya, nggak perlu lama-lama ya. Mungkin teknik-teknik video yang sedikit lama-lama mungkin akan saya buatkan lagi ya. Dan kali ini saya akan buat video langsung cek tegangan normalnya berapa, buat pengingat sahabat-sahabat teman-teman pemula yang juga yang mungkin mau belajar ya, dan belum tahu normalnya tegangannya berapa. Dan saya akan coba dekatkan dulu videonya. Nah, ini dia, kita akan ngecek di area power supply dulu ya. Saya akan buat video ini yaitu mengecek di area power supply ini. Mungkin di area lain akan saya buat videonya lain waktu lagi, karena ini kalau dijelasin ini sudah memakan banyak waktu ya. Mohon maaf ya, mungkin kali ini saya akan membuat tutorial video ini aja. Ini yang di area power supply ini berapa tegangannya. Oke. Saya akan nyalakan dulu TV-nya. Ini indikatornya saya nyalakan dulu. Nah, indikator sudah nyala. Kita setting dulu di DC volt. Kita nyalakan TV-nya. Nah, oke. Sudah mati. Kita coba. Nah, mungkin untuk teman-teman yang mau belajar mungkin sudah nggak bingung lagi ya untuk nyeting digital voltmeter ini ataupun multitester ini. Langsung kita belajar cara cek tegangan. Ini power supply ini dalam keadaan normal ya. Dan pertama-tama kita cek untuk pakai arus listrik, kita cek di area elko besar, area primer sebelah sini ya, sebelah sini. Ini negatif dan positif, kita cek begini ya. Jangan lupa ini probe kita setting di DC volt, karena sudah melewati dioda elko besar. Ini harus ada tegangan normalnya 290 sampai 300 volt ya. Nah, ini hampir mendekati 300 volt ini. Nah, ini artinya normal ya. 290 sampai 300 ini artinya normal. Oke. Dan untuk TV power supply TV LED ini kita perlu tahu tegangan gate-nya. Tegangan gate yaitu kalau sebelum dipasang MOSFET-nya, transistornya atau MOSFET-nya, nah itu ini di sini letaknya. Kalau sebelum dipasang itu normalnya 4 volt. Kalau sudah dipasang itu harusnya ya sekitar 2 volt sampai 3 volt lah ya. Kita cek dulu di sini. Di sini harusnya ada tegangan sekitar tegangan elko ini ya. Nah, ini kan ada 3 pin. Nanti akan saya tunjukkan, akan saya balikan.
Ini yang wajib harus ada tegangan di sini. Sekitar 1 volt, 1,7 volt. Tuh. Ini sudah masuk aman ya, sudah bisa, sudah. Kalau yang bagus itu 2 volt. Itu bagus sekali. Sini 0, pastinya ini 0, nah kan. Ini normal ya. Nggak apa-apa. Jangan khawatir kalau tegangan seperti ini sudah normal. Nanti akan kita lihat gambarnya. Kita cek tegangan. Yang penting di sini. Terus sama kita negatif tetap di sini. Kita pasang di autocoupler ini. Ini 4 volt. Banyak 0. Ini 4 volt ya. Di area autocoupler ini. Dan di sini ini 2 volt, ini 1 volt. Kalau sudah di area sini harusnya pakai ground yang sini ya. Nah, ini tegangan pentingnya itu di situ, di elko besar, tegangan gate, dan di itu dulu ya kalau di sini. Kalau di area sini ini bisa dicek dari satu persatu ya. Langsung itu acuannya di situ ya kalau di fillet ini. Langsung kita ke area primer. Kita ceknya biasa, kita cari elko positif dan negatif. Di sini groundnya. Begini aja ya. Nah, itu kan udah ground itu. Kita probe merah ini kita cek di dioda ini ke 1 2 3 4 5 6 dioda ini, 1 2 3 4 5 6 ya, benar 6 dioda. Pertama kita cek di atas, paling atas ini harus ada sekitar 5 volt. Nah, ini 5 volt, ini artinya normal. Ini 5 volt, normalnya segitu ya. Kalau tegangan di bawah 5 volt, kedua ini di bawah 5 volt, itu ya kalau 5 volt 4, sekian, hampir 5 volt itu normal ya. Kalau di bawah 4 volt itu tidak normal, jelas harus di servis, diperbaiki, dicari kerusakannya lagi. Ini 12 volt, ini 12 volt, dan ini 5. Ya, ini 12 volt. Ini 27 volt. Nah, ini 27 volt. Ini 12 volt. Jadi 12 voltnya dari sini ke 5 1 2 3 4 5 dioda ini ada 12 volt. Ini 5 volt 2. Bentar. Oke ya, jadi seperti itu. Di dioda ini 5 volt dan 12 volt ini harus hadir semua. Oke. Kalau tidak hadir artinya ada kerusakan di area sekunder atau primernya, harus dicek bertahap seperti itu. Yang penting titik-titik pengukurannya yaitu pertama tadi di sini, kedua di sini di tegangan gate ini ya, ketiga pin ini, dan di sini juga. Kalau yang jurus tercepatnya lagi ya langsung ke sini. Di sini awal di sini ini ada tegangan enggak? Kalau enggak ada tegangan berarti di area sini yang bermasalah ya. Kalau di area dioda ini sudah ada tegangan, kita cek lagi di sini. Ya, sampai enggak ke sini. Kita ground tetap lagi ya, kita ground tetap di sini. Bentar. Nah,
Di pin ini kan ada banyak pin ini. Coba akan saya coba dekatkan, kelihatan enggak ya teman-teman. Bentar. Kalau nggak kelihatan mohon maaf ya. Nah, nggak kelihatan. Oh, sedikit kelihatan. Saya akan dekatkan kameranya. Saya akan dekatkan kameranya sedikit. Nah, di sini. Teman-teman kelihatan nggak ini di sini? Nah, ini. Bentar. Nah. Di sini ada tegangan 5 volt. Ini kan ada 1 2 3 4, ini banyak gajinya. Nah, tuh di sini di output power supply yang ke mainboard ini semua di villa di sini ada tulisannya, dan di situ dicek. Kalau tegangan tidak normal seperti di sini tertera di PCB ini, kalian telusuri lagi di area sebelumnya ya. Oke, paham ya. Ini harus ada 5 volt sesuai di PCB. Nah, dan ini harus ada 2 volt di pin 1 dan pin 2 ini. Ini ya. Nih, 12 volt. Oke. Tentunya sebelahnya juga 12 volt. Dan di sini harus ada tegangan. Wih. Konslet tadi ya, mohon maaf ya sebentar. Langsung standby teman-teman. Salah saya. Aduh, kesalahan. Karena saya lihat di video bukan di sini. Bentar. Coba saya cek lagi. Ada kesalahan. Nah, baterainya mau mati nih. Matikan dulu, hidupkan lagi. Bentar. Oke, aman. Cek tegangan lagi, khawatir. Aman. Aman ya, tentunya pasti aman lah. Ini di sini ya. Nah, ini 27 volt ini harus hadir ya di sini, di ujung sini. Di ujung chamberan ini harus hadir 27 volt. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya. Atau ada apa lagi? Silahkan komen di kolom komentar. Saya bingung ya mau ngasih tahu gimana ya. Lama nggak upload video karena ya banyak lupa. Mungkin atau teman-teman sahabat-sahabat ada saran suruh saya buatin video apa, silahkan tulis di kolom komentar ya. Komentar apa gitu, kayak suruh saya buat video apa. Mungkin ke depan saya akan buat video cara cek di tegangan di area T-con ini atau di mainboard ini. Untuk saat ini mungkin sementara saya buat video itu aja dulu ya. Cek tegangan normalnya di area power supply ini berapa. Oke, ini dia, saya akan balik. Nah, ini di area dioda ini harus normal tegangannya. Ini power supply ini dalam keadaan sudah normal, sudah baru saya servis ya. Nah, alhamdulillah mungkin bisa dipahami ya mungkin ya. Kalau nggak paham ya gimana lagi ya, saya bisanya seperti itu menyampaikannya. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam solder panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.